Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan menerangkan tentang gizi pada anak. Anak merupakan individu dengan rentang usia antara 6 hingga 12 tahun. Pertumbuhan anak-anak dari usia 6 hingga 12 tahun relatif lebih lambat tetapi stabil dibandingkan dengan usia balita. Jadi ketika usia balita itu dia lebih cepat tumbuhnya, yaitu dia cepat jadi lebih tinggi, tulang-tulangnya terlihat cepat dalam pertumbuhan, sedangkan ketika dia usia 6 sampai 12 tahun agak lebih melambat. Kecukupan untuk asupan makanan harus diperhatikan karena dalam 6 sampai 12 tahun ini anak tetap masih dalam tahap pertumbuhan. Kemudian untuk mengukur status gizi, untuk mengukur status gizi anak sekolah, seperti itu untuk anak yang usia 6 sampai 12 tahun, kita tahu bahwa di atas 5 tahun untuk pengukuran status gizinya kita sudah menggunakan IMT menurut umur. Ya, kita bisa pakai panduan terbaru, kategori terbaru dari Kementerian Kesehatan untuk kategori IMT menurut umur ini. Dulu mungkin di mata kuliah penilaian status gizi sudah pernah diajarkan cara menghitung IMT menurut umur, tidak akan diajarkan lagi di sini. Silahkan flashback lagi cara menghitungnya. Di sini untuk nilai normal, status gizi normal untuk anak dengan IMT menurut umur, perhitungan IMT menurut umur itu adalah antara min 2 sampai 1 standar deviasi. Nah, ketika dia memiliki standar deviasi antara min 2 sampai 1 nilai IMT menurut umurnya, maka dia dianggap memiliki status gizi baik atau normal. Berat badan ideal untuk anak antara 7 sampai 12 tahun, rumusnya adalah usia dalam tahun kali 7 dikurangi 5 dibagi 2. Untuk faktor yang mempengaruhi perilaku makan anak, ada beberapa faktor ya, karena ilmu gizi itu mempelajari apa saja sih yang membuat individu itu makan cukup atau makannya jadi tidak cukup. Nah, faktor-faktor apa saja? Kalau dalam hal ini adalah untuk golongan usia anak, ternyata faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah peran keluarga. Ya, jadi peran keluarga ini sangat penting untuk memberikan edukasi atau kebiasaan yang baik, kebiasaan makan yang baik bagi anak. Contohnya, kalau pagi, biasanya anak sekolah itu dipersiapkan segala sesuatunya oleh orang tua jika dia pagi ingin berangkat sekolah, seperti itu. Nah, orang tua atau peran keluarga dalam mengedukasi anak harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, kalau dibiasakan oleh keluarga seperti ini, harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, maka anak sampai dewasa nanti akan memiliki kebiasaan sarapan. Jadi sebelum dia beraktivitas keluar rumah pagi pasti akan selalu sarapan jika keluarga atau orang tuanya membiasakan itu. Nah, jika mungkin anak tidak dibiasakan sarapan, jadi mungkin hanya diberikan bekal seperti itu dibawa ke sekolah karena mungkin bangunnya terlalu siang, kebiasaan seperti itu akan membuat anak menjadi terbiasa untuk nggak sarapan, padahal tidak sarapan ini sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Mungkin karena asupannya kurang di pagi hari, mungkin dia jadi susah konsentrasi, akhirnya nilai atau prestasi belajarnya jadi menurun. Seperti itu salah satu contohnya peran keluarga. Contoh lainnya lagi, mungkin orang tua atau keluarga membiasakan anak untuk makan seadanya. Dalam hal ini tidak gizi seimbang seperti itu. Jadi mungkin anak itu cenderungnya mengkonsumsi makanan hanya nasi sama lauk. Dia cenderung menghindari sayur, begitu ya. Nah, jika kebiasaan seperti ini dibiarkan oleh keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, ini menjadi kebiasaan si anak untuk selalu makan tanpa sayur, begitu. Nah, kalau keluarga, orang tua mengedukasi anak supaya selalu mengkonsumsi makanan dalam menu yang lengkap, itu anak akan memiliki kebiasaan makan yang baik juga, jadi selalu makan dengan gizi seimbang. Itu salah satu contoh peran keluarga. Kemudian faktor yang kedua adalah tren sosial. Nah, ini anak ini merupakan anak
yang memiliki emosi dan perilaku yang suka meniru begitu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah sangat canggih, dia mungkin anak itu punya gadget sendiri atau sering berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin sekarang itu sedang hits dalgona kopi begitu ya. Nah, dengan melihat teman-temannya membuat makanan tersebut, mengkonsumsi makanan tersebut, dan makanan tersebut sedang tren, nah itu pasti dia akan minta untuk mencoba makanan tersebut. Nah kalau dia suka, dia akan mengkonsumsinya tiap hari. Nah ini perlu diperhatikan, apakah makanan yang sedang tren saat itu dan dia coba saat itu dan ternyata dia suka dan akan mengulangi untuk mengkonsumsinya terus, itu merupakan makanan yang baik atau tidak. Dalam hal ini apakah makanan tersebut layak untuk dikonsumsi secara terus-menerus atau tidak. Nah itu perlu diberikan edukasi ke anak, karena kan anak nggak tahu ini baik atau tidak. Yang penting dia, wah ini sedang tren, ini saya menyukai ini, hanya sebatas itu yang anak tahu gitu ya. Jadi kita perlu edukasi, ini sebaiknya mungkin seminggu sekali saja, atau mungkin ini boleh ini setiap hari karena ini mengandung zat-zat gizi penting. Nah itu perlu diedukasi. Itu faktor tren sosial. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Peran dari pengaruh teman sebaya ini juga sangat berpengaruh pada kebiasaan makan anak atau perilaku makan anak gitu ya. Biasanya anak ini merupakan usia di mana dia sering bermain dengan teman. Seperti itu. Nah, kalau temannya suka jajan, pasti si anak ini juga ikutan suka jajan. Kalau seandainya temannya itu teman sepermainan yang sering berinteraksi dengannya itu mungkin suka mengkonsumsi makanan tertentu, mungkin dia juga akan ikut-ikutan makan sesuatu yang dikonsumsi temannya. Karena pengaruh teman sebaya ini sangat melekat pada anak seusia 6-12 tahun ini. Nah, itu yang perlu diwaspadai dan perlu diberikan edukasi yang baik pada si anak supaya tetap memiliki perilaku makan yang baik. Kemudian faktor yang keempat adalah penyakit. Menurut penelitian, ya sangat ada hubungan antara status gizi yang buruk dengan seringnya mengidap penyakit infeksi. Jadi anak yang status gizinya kurang itu pasti akan sering sakit. Nah, makanya supaya tidak padahal kalau anak sering sakit itu nafsu makan kan pasti turun. Nah, jadi dia jadi nggak doyan makan. Jadi malah akan bertambah buruk status gizinya. Jadi satu-satunya cara adalah memberikan perhatian khusus pada anak ini untuk selalu makan dengan baik dalam jumlah dan kualitas yang baik sehingga status gizinya meningkat. Jadi tidak gampang sakit. Oke, faktor kelima adalah faktor media elektronik atau televisi. Nah, mungkin sekarang anak pada sering lihat televisi atau mungkin sekarang YouTube ya yang menjadi media favorit anak untuk melihat hiburan begitu. Nah, di YouTube ini kan juga banyak sekali iklan atau mungkin siaran yang dia tonton, channel yang dia tonton itu merupakan channel anak-anak yang juga mengiklankan sesuatu pada filmnya. Nah, itu pasti dia minta ini, ada makanan ini kok sepertinya enak. Nah, dia pasti minta. Nah, seperti itu. Tidak salah sebenarnya, cuman peran orang tua atau peran keluarga itu sangat dibutuhkan di sini untuk mengedukasi anak apakah makanan itu baik atau tidak. Nah, jadi ada 5 ini ya faktor yang mempengaruhi perilaku makan anak. Untuk pengaturan makan bagi anak sekolah ya, anak sekolah ini memiliki beberapa karakteristik seperti itu. Ya, mereka merupakan kelompok anak usia 7-12 tahun, kemudian pertumbuhannya relatif tetap. Mungkin dia sudah bisa mencerna makanan di mulutnya dengan baik karena gigi. Ya, jadi usia segini itu giginya udah permanen seperti itu. Kemudian pengaruh teman, guru, dan idola itu sangat besar terhadap perilaku makannya. Anak sudah bisa memilih makanan yang disukai dan dia sudah bisa untuk menolak karena dia udah besar gitu ya. Mungkin disediakan makanan dengan nasi komplit pakai sayur, pakai lauk, dia mungkin akan menolak, dia nggak suka sayurnya dicampur sama si nasinya gitu. Nah, mungkin kita bisa siasati dengan oke, nggak usah dicampur nasi. Biasanya anak itu lebih suka makan nasi saja sama lauk. Oke, kita sediakan nasi aja sama lauk. Nah, si sayur ini dipisah. Tapi kita tetap harus mengedukasi bahwa semua makanan itu harus terkonsumsi termasuk si sayurnya walaupun dipisah ya, nggak usah dicampur nggak apa-apa karena si anak ini biasanya menolak gitu. Kemudian
nafsu makan relatif baik. Ya, sudah lebih baik dibandingkan ketika balita. Kemudian kebutuhan gizi meningkat karena pertumbuhan dan aktivitas yang juga meningkat ya dibandingkan usia sebelumnya. Kemudian lebih bersifat individual, tidak tergantung orang tua, dia sudah bisa makan sendiri, mungkin ada yang sudah bisa mengambil makan sendiri. Nah, ketika anak itu bisa mengambil makan sendiri, kita juga perlu perhatikan apakah apa yang dia ambil dari meja makan itu sudah dalam bentuk menu gizi seimbang atau belum. Seperti itu. Kemudian kebiasaan makan terburu-buru atau tidak sempat sarapan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ya supaya dia ke depan sampai dia dewasa dia memiliki kebiasaan makan yang baik. Kemudian untuk prinsip gizi seimbang bagi anak usia sekolah itu ada beberapa syarat untuk menyusun menunya ya. Yang pertama adalah sesuai kebutuhan energi dan zat gizi ya, itu pasti ya. Untuk semua umur kita juga harus memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizinya, khususnya juga untuk anak-anak ini. Kemudian makanan seimbang dan beraneka ragam, kita harus mengenalkan banyak sekali menu-menu sayur, buah, lauk, atau mungkin pengganti dari nasi juga kita harus kenalkan ke anak bahwa makan tidak harus pakai nasi. Kita bisa gantikan dengan mie, kalau mungkin dia bosan pakai nasi, kita bisa ganti dengan kentang, mashed potato, atau mungkin kita bisa ganti dengan makaroni boleh ya. Jadi kadang anak itu bosan, anak itu kan cenderungnya dia aktif ya, gampang bosan dengan sesuatu gitu. Jadi kalau si nasi ini dia nggak mau, kita bisa ganti dengan substitusi dari karbohidrat yang lain begitu. Kemudian konsumsi makanan terlalu berlemak sebaiknya dibatasi, dan makanan jajanan juga harus dibatasi supaya dia tidak kenyang dulu dengan asupan-asupan dari jajanan, karena jajanan itu kan hanya tinggi kalori saja tapi nilai gizi yang lain seperti vitamin, mineral, dan seratnya itu rendah. Nah, kalau dia udah kenyang duluan dari jajanan, maka dia makanan utama yang seharusnya di situ sudah memiliki kandungan gizi yang lengkap malah tidak terasup begitu. Kemudian dia juga harus mendapatkan cukup vitamin dan mineral. Nah, untuk anak dengan usia sekolah ini antara 6 sampai 12 tahun di mana dia juga sedang masa pertumbuhan, ada beberapa vitamin dan mineral yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kalsium, karena dia sedang proses pertumbuhan ya. Jadi kalsium itu harus cukup begitu. Kemudian untuk kecukupan kalsium bisa dilihat di AKG terbaru tahun 2019. Kemudian selain kalsium, kita juga harus memperhatikan asupan dari zat besinya. Kekurangan zat besi pada anak itu prevalensinya juga cukup besar ya. Itu membuat anak menjadi anemia sehingga akan berdampak pada banyak hal ya. Salah satunya mungkin prestasi belajar, kemudian kegiatan sehari-hari jadi terganggu karena dia merasa lemah, lesu, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian kebiasaan sarapan dan membawa bekal. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Sarapan itu sesuatu yang sepertinya sepele, tapi kalau ditinggalkan itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Jadi keluarga itu memiliki peran yang sangat penting untuk membiasakan anak untuk sarapan ketika pagi, karena ketika sarapan itu, ketika memiliki kebiasaan sarapan yang baik, maka konsentrasi belajar anak akan menjadi lebih baik karena dia tidak lapar begitu. Kemudian bila tidak sarapan, maka pemakaian glukosa akan menurun sehingga kurang energi yang dibutuhkan oleh otak untuk bekerja. Padahal kita tahu kalau kita belajar di sekolah itu kan membutuhkan otak itu akan bekerja untuk mencerna segala hal yang kita pelajari di sekolah. Nah, kalau otaknya itu kurang energi karena tidak sarapan, nah itu membuat prestasi belajar menurun, nilai menurun, itu sangat berimbas ke sana. Kemudian kontribusi sarapan pagi adalah 1/4 dari kebutuhan energi dalam satu hari. Ya, mungkin anak usia 6 sampai 12 tahun itu kebutuhan energinya sekitar 1.500 begitu. Nah, 1/4-nya itu harus terasup dari sarapan. Jadi kalau 1/4 dari 1.500 itu sekitar 300 kalori. Nah, kita bisa siapkan 300 kalori ini di pagi hari. Kita bisa berikan dalam bentuk mie, dalam bentuk nasi goreng, atau mungkin roti yang diberikan margarin di sana, diberikan selai di sana, atau telur goreng dan lain sebagainya. Jadi 300 kalori kurang lebihnya itu harus tercukupi di pagi hari untuk anak-anak saat sarapan. Kemudian bekal sekolah. Nah, ini menjadi sangat penting juga karena kan menunjang asupan makan dia pada siang hari. Begitu.
Perlu bekal sekolah sebagai makanan tambahan bagi anak. Kandungan energinya kurang lebih 300 kalori ya, untuk makan di sekolah begitu. Bisa dalam bentuk snack atau makanan lengkap dalam porsi kecil, kemudian praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, pemberian bekal sekolah untuk anak ini akan mengurangi porsi jajan anak, sehingga kita bisa pantau atau bisa menjaga anak dari jajan sembarangan dengan memberikan bekal sekolah. Sekarang bagaimana cara menghitung kebutuhan energi untuk anak? Nah, di slide sudah ada rumus, kita bisa pakai rumus apapun ya, pakai rumus Nelson boleh, pakai rumus IOM boleh ya. Kebetulan yang ada di slide di sini adalah menggunakan rumus Institute of Medicine ya, IOM ya, boleh, pakai Nelson juga boleh, monggo silahkan. Kemudian di sini untuk IOM itu ada antara umur 3 sampai 8 tahun dan ada umur 9 sampai 18 tahun. Berat badan yang digunakan adalah berat badan ideal ya. Kita sudah bisa tahu bagaimana menghitung berat badan ideal anak umur 7 sampai 12 tahun dari rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Ya, berat badan yang digunakan di sini adalah berat badan ideal. Nah, setelah ketemu rumus ini itu kita sudah mendapatkan kebutuhan energi. Biasanya kalau anak sekolah itu memiliki tingkat aktivitas yang hampir sama ya. Biasanya kita pakai yang aktif seperti itu, 1,26 untuk laki-laki dan 1,16 untuk wanita. Nah, setelah kita temukan berapa kalori yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan dalam satu hari, kita membreakdown menjadi berapa sih yang dibutuhkan untuk makronutriennya, begitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang kita hitung pertama adalah protein dulu. Oke, protein yang dibutuhkan untuk anak setiap harinya adalah sekitar 0,95 gram per kilogram berat badan per hari. Gitu ya, berat badannya pakai berat badan ideal. Kemudian untuk kebutuhan lemaknya ya, kita gunakan 25% dari kebutuhan energi total dalam satu hari. Kemudian untuk karbohidratnya adalah sisa dari perhitungan protein dan lemak. Nah, untuk kebutuhan vitamin dan mineral kita bisa perhatikan, ini khususnya mineral ya, yang penting untuk anak yaitu yang pertama adalah zat besi. Ya, karena kecenderungan anak kalau tidak mengkonsumsi sumber-sumber zat besi yang baik, dia bisa mengalami anemia. Anemia pada anak itu prevalensinya juga tinggi ya. Jadi perlu diperhatikan asupan zat besinya. Untuk kebutuhannya bisa dilihat di AKG. Kemudian untuk kalsium, nah ini juga perannya sangat penting untuk pertumbuhan anak karena ya tadi anak ini masih dalam proses pertumbuhan. Jadi kalsium sangat penting untuk diasup secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya untuk menunjang pertumbuhannya. Selain kalsium itu juga ada mineral pendukung ya, seperti magnesium, fosfor itu, tapi itu biasanya kalau produk yang ada kalsiumnya seperti susu gitu, magnesium dan fosfornya juga sudah ada di situ untuk mensupportnya, begitu ya. Kemudian mineral lain yang perlu diasup secara maksimal yaitu yodium dan zinc, itu juga membantu dalam proses tumbuh kembang anak. Kemudian untuk vitamin ya, semua vitamin itu harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan vitamin bisa dilihat di AKG ya, dengan kita memberikan asupan makan secara kuantitas yang baik serta secara kualitas memberikan makan anak dengan beraneka ragam makanan, maka kebutuhan vitamin dan mineral itu akan tercukupi dengan baik, begitu. Nah, sekarang masalah gizi pada anak sekolah. Nah, ini yang penting ya. Setelah kita tahu kebutuhan zat gizi dan energi pada anak itu ini, kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebiasaan makan pada anak. Nah, sekarang kita juga perlu menyimak tentang masalah gizi yang sering terjadi pada anak. Nah, yang pertama adalah gizi kurang ya. Gizi kurang itu menurut IMT, menurut umur ya, penentuan status gizi pada anak. Kalau anak memiliki standar deviasi dari IMT menurut umurnya itu di bawah -2, berarti dia sudah termasuk dalam gizi kurang dan dia memiliki masalah gizi berarti. Nah, penyebabnya dari gizi kurang ini itu penyebab langsung dari kurang gizi ada 2, yaitu kurang asupan
khususnya untuk energi dan protein dan penyakit infeksi. Jadi anak yang kurang makan akan mengalami gizi kurang. Nah, anak yang mengalami gizi kurang akan sering sakit sehingga dia sering mengidap penyakit infeksi. Padahal anak yang sering sakit itu asupan makan juga kurang. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang saling terkait begitu. Jadi kalau ada anak yang memiliki status gizi yang kurang, harus ditingkatkan sesegera mungkin begitu status gizinya, supaya ya tadi tidak jatuh pada kondisi gizi kurang yang lebih lanjut, jadi tidak sering sakit juga, sehingga dia bisa lebih meningkatkan asupan energi dan proteinnya untuk meningkatkan status gizinya dan untuk menangkal dari penyakit infeksinya begitu. Jadi penyebab langsung dari kondisi gizi kurang anak itu ada dua ya, kurang asupan sama penyakit infeksi gitu. Kemudian efeknya dari gizi kurang adalah anak jadi mudah lelah ya. Kemudian daya tahan tubuh juga turun. Kalau daya tahan tubuh turun karena si anak ini kurang gizi, maka dia juga akan sering sakit. Ya, jadi ini merupakan siklus yang harus diputus begitu dengan cara meningkatkan status gizi anak. Kemudian efek lain yang bisa muncul dari gizi kurang itu anak juga mengalami hambatan dalam pertumbuhannya begitu. Kemudian selain gizi kurang, masalah gizi pada anak ini juga ada yang gizi lebih atau obesitas. Nah, anak yang obesitas ini juga perlu dicegah supaya tidak lanjut obesitasnya hingga dewasa ya. Penyebab dari gizi lebih pada anak ini adalah yang pertama mungkin aktivitas fisiknya kurang. Jadi mungkin dia tipikal anak yang kalau di rumah gitu dia tidak aktif bermain ya, mungkin hanya permainan yang hanya berdiam diri seperti nonton TV atau bermain gadget, bermain game seperti itu, sehingga dia tidak memiliki tingkat aktivitas fisik yang cukup sehingga membuat pengeluaran energinya juga terbatas. Penyebab gizi lebih yang kedua adalah konsumsi energi yang melebihi kebutuhan. Nah, ini anak itu dia merupakan rentang usia yang sering jajan, suka banget jajan. Nah, kalau tidak diperhatikan asupan jajannya terlalu banyak, jajanan-jajanan yang memiliki kalori yang tinggi itu terlalu banyak, atau mungkin anak yang memiliki nafsu makan yang tinggi begitu ya, makan terus kemudian jajan juga terusan begitu, itu akan menyebabkan asupan energinya lebih tinggi dibandingkan kebutuhannya. Nah, dengan adanya aktivitas fisik yang kurang kemudian asupan energinya lebih tinggi, ini menyebabkan dia jadi obesitas. Nah, efeknya apa sih kalau anak itu obesitas? Banyak sekali efeknya ya. Jadi mungkin dia bisa mengalami penyakit degeneratif di usia dini. Jadi mungkin nanti usia remaja atau mungkin usia 10 tahun ke atas ya, 15 tahun dia sudah mengalami hipertensi atau mungkin diabetes mellitus atau mungkin kardiovaskuler ya, padahal dia masih usia muda sekali. Nah, efek dari obesitas pada anak ini harus dicegah supaya efek jangka kedepannya itu bisa dihilangkan begitu. Masalah gizi yang lain selain gizi kurang dan gizi lebih adalah anemia. Anemia pada anak ini prevalensinya juga tinggi ya di Indonesia begitu. Ciri atau tanda anak yang mengalami anemia itu konsentrasinya menurun. Jadi kalau di sekolah dia susah konsen, susah fokus begitu. Kemudian anak ini juga mungkin jadi kurang beraktivitas karena mungkin dia lemah, lesu, pucat begitu ya. Kemudian juga jadi sering sakit. Nah, kondisi anemia ini bisa dicegah dengan pemberian diet tinggi besi ya. Kita tahu bahwa sumber makanan tinggi besi itu terdapat pada lauk yang hewani, kemudian pada sayuran yang berwarna hijau tua. Nah, itu diperbanyak supaya anak mendapatkan asupan besi yang baik. Kemudian juga dibatasi mengasup makanan tinggi besi bebarengan dengan makanan yang menghambat serapan dari besi ya. Contohnya mungkin minum teh atau minum susu yang mengandung kalsium, itu kan dia juga menghambat serapan besi ya. Teh itu ada tanin di sana,
ada zat tanin yang dia menghambat serapan besi. Susu itu juga mengandung kalsium itu juga menghambat serapan besi gitu. Jadi minum teh atau kalsium jangan setelah makan. Jadi dijeda dulu 1-2 jam baru boleh minum itu. Nah, akan alangkah lebih baik jika setelah makan itu minumnya air putih atau bisa diberikan sari jeruk atau jus buah, karena di dalam jeruk atau buah itu mengandung vitamin C yang bisa menambah serapan besi begitu. Bisa juga solusi dari anemia pada anak ini diberikan suplementasi tambah darah ya, suplementasi besi untuk meningkatkan asupan besinya jika dirasa kurang dari makanan. Kemudian masalah gizi pada anak yang lain adalah GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Umumnya kondisi gangguan akibat kekurangan yodium ini terjadi pada anak yang tinggal di endemik GAKI, di daerah yang endemik GAKI begitu. Ya, karena kalau daerah endemik itu biasanya tanah yang ada di sana, hasil alam yang ada di sana itu juga kadar yodiumnya rendah. Ya, sehingga ketika apa yang dia konsumsi itu kadar yodiumnya rendah, maka dia juga asupan yodiumnya dia juga jadi rendah. Efek yang bisa dialami seorang anak jika dia kurang yodium, yang pertama adalah hambatan pertumbuhan, ya, dia jadi kreatin atau kerdil. Anak ini nggak bisa tinggi karena hormon pertumbuhannya tidak bisa terstimulasi karena dia kurang yodium. Ya, hormon pertumbuhan itu butuh yodium untuk bisa terstimulir di dalam tubuh. Kemudian selain dia jadi pendek, kreatin, dia juga jadi perkembangan otaknya terganggu, jadi IQ-nya rendah. Jadi GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium ini harus diatasi. Tidak boleh terjadi sama sekali gitu ya, karena irreversible ya. Sehingga pada daerah endemik GAKI di Indonesia itu kan ada daerah-daerah di mana di situ adalah endemik ya dari gangguan akibat kekurangan yodium, itu pemerintah sudah mencanangkan program-program khusus untuk mengatasi itu ya. Salah satunya adalah pemberian kapsul minyak beriodium pada anak-anak di daerah itu, dan kemudian pemberian garam beriodium. Nah, kalau garam beriodium ini total seluruh Indonesia digerakkan untuk menggunakan garam yang beriodium ya, supaya tidak hanya daerah endemik GAKI saja yang tidak kekurangan iodium, tapi seluruh Indonesia, yaitu dengan pemberian garam beriodium gitu. Kemudian kebiasaan jajan anak. Nah, ini kebiasaan jajan anak ini merupakan salah satu masalah gizi juga ya pada anak ya, karena dia berdampak pada asupan makan utama pada anak ya. Dampak jajan di sekolah atau kebiasaan jajan pada anak ini dampaknya yang pertama menurunkan nafsu makan, karena selalu makan jajanan dalam jumlah yang banyak, jadi dia makanan utamanya malah jadi berkurang karena udah kenyang duluan. Kemudian makanan jajanan belum tentu mengandung zat gizi yang cukup. Pada umumnya makanan jajanan itu hanya tinggi kalori, tapi zat gizi lain seperti vitamin, mineral, serat, ya, protein itu juga kadang kurang. Ya, hanya kalori saja yang tinggi, yaitu dari karbo dan lemak yang tinggi. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Kemudian makanan jajanan itu juga belum tentu terjamin kebersihannya, sehingga bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran cerna, misalnya diare. Nah, ini adalah dampak-dampak dari makanan jajanan. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama adalah melatih anak memilih makanan yang bermanfaat. Jadi anak itu diberikan edukasi, oh ini jajanan yang baik itu ini, yang itu kurang baik karena mungkin kadar gulanya tinggi, atau mungkin pewarnanya banyak, atau mungkin hanya mengandung kalori dari karbohidrat atau lemak saja, sedangkan zat gizi yang lain nggak ada di situ. Anak itu diberitahu supaya dia paham, oh saya harus kalau mau jajan saya pilih yang ini saja, yang baik begitu. Kemudian waktu makan disesuaikan dengan waktu makan yang teratur ya. Jadi anak itu diberitahu bahwa ada jadwal makan. Makan pagi adalah sarapan, makan siang jam 12 siang, makan malam jam 7 malam. Jadi sehingga dia akan tahu
dia tidak akan mengkonsumsi makanan jajanan dekat dengan waktu makan, karena kalau kondisi ini terjadi maka makanan utamanya malah nggak kemakan karena dia udah kenyang dari makanan jajanan. Kemudian ibu membuat makanan selingan untuk menghilangkan keinginan jajan anak. Nah, makanan jajanan yang dibikin oleh ibu itu otomatis pasti akan lebih bersih, terjamin dalam keamanannya. Kemudian pasti ibu itu dalam membuat makanan itu adalah makanan yang zat gizinya juga terjamin begitu ya. Jadi tidak makanan-makanan empty nutrition aja yang diberikan gitu. Jadi makanan yang dibuat oleh ibu itu akan mengurangi frekuensi jajan dari anak. Kemudian membiasakan anak sarapan dan membawa bekal ke sekolah. Itu juga salah satu hal yang sangat penting yang bisa disiasati untuk mengurangi kebiasaan jajan dari anak ya. Dengan membiasakan sarapan, kemudian dia dibawain bekal yang baik, si bekalnya itu juga merupakan jenis makanan yang baik, maka ketika di sekolah dia nggak ada keinginan jajan karena dia udah kenyang duluan dari sarapan. Kemudian di sana juga sudah tersedia makanan dalam kotak makannya sehingga dia akan mengurangi frekuensi jajan begitu. Kemudian berikutnya adalah contoh menu sehari, bisa dipelajari ini ya, dibaca apa saja makanan-makanan yang baik untuk anak begitu. Kemudian makanan jajanannya juga apa saja yang baik untuk anak. Kemudian untuk tugas gizi anak, nah itu kalian diminta untuk menghitung status gizi dan kebutuhan zat gizi dari kasus ya. Seorang anak perempuan usia 7 tahun, berat badannya 25 kg, tinggi badannya 119 cm. Anak tersebut adalah siswa kelas 1 SD, tiap pagi masuk sekolah pukul 7 sampai 10, dia sangat aktif, suka bermain setelah sekolah dan sangat suka jajan. Nah, bagaimana menghitung status gizinya? Ya, kita menggunakan IMT menurut umur ya. Silahkan kalian hitung IMT menurut umurnya, dulu pernah saya ajarkan. Kemudian dimasukkan ke kategorinya. Jika dia mendapatkan hasil standar deviasinya antara min 2 sampai 1 SD standar deviasi, berarti dia memiliki status gizi yang baik. Begitu. Kemudian bagaimana menghitung kebutuhan zat gizinya? Kebutuhan energi dulu ya yang pertama kita hitung. Sebelum menghitung kebutuhan energi, ya kita hitung dulu berat badan ideal dari anak ini ya. Bagaimana menghitung berat badan ideal untuk anak? Tadi sudah ada rumusnya ya. Untuk anak 7 sampai 12 tahun silahkan dihitung ke berat badan idealnya. Setelah kita ketemu berat badan idealnya berapa, kita masukkan ke rumus. Boleh pakai rumus Nelson, boleh pakai rumus IOM. Nah, setelah ketemu berapa kebutuhan energi anak ini dalam satu hari menggunakan berat badan ideal ya, tadi sudah dihitung juga berat badan idealnya. Kita breakdown kebutuhan energi dalam satu hari ini menjadi berapa kebutuhan proteinnya, berapa lemaknya, berapa karbohidratnya ya. Protein, berapa sih protein untuk anak? Tadi sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa pakai 0,95 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Kemudian untuk lemak. Nah, lemak untuk anak ini adalah 25% dari kebutuhan energi totalnya. Kemudian berapa karbohidratnya? Nah, karbohidrat adalah sisa dari protein, lemak, total protein dan total lemaknya dari kebutuhan energi totalnya ya. Saya rasa cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.